teman-teman, balik lagi bareng aku Indah. Dan di video kali ini aku bakal mencoba sharing dari pertanyaan yang kemarin tuh ada yang nanya nih ke aku, Mbak Indah, gimana sih caranya kalau kita tuh mau punya tim yang dia punya DNA service? So ini dia hal yang perlu banget diperhatikan ketika teman-teman di sini sedang ingin meng-hire tim service, entah customer service, customer support, apapun itu namanya. Jadi yang terpenting ternyata hanya satu hal. Oke, satu hal ini adalah apa coba? Bisa aku bilang quality service itu tuh bermula ketika kita punya tim yang punya positive attitude. Nah, positive attitude ini akan membuat tim kita ini melakukan pelayanan atau membantu customernya dengan sangat-sangat naturali. Positive attitude akan ngebuat tim kita ini memperlakukan customernya, berbicara, entah mereka juga dalam mendengarkan, dalam bersikap, itu tuh benar-benar akan secara natural banget ke customernya. Ini adalah poin yang sangat-sangat penting yang perlu teman-teman bisa aku bilang garis bawahi ketika teman-teman sedang ingin merekrut tim CS. Atau tadi yang aku bilang, siapapun yang bergerak di bidang service, di bidang bisnisnya teman-teman saat ini. Jadi kalau misalnya mau meng-hire mereka, pastikan orang ini punya positive attitude. Di luar mungkin dia juga sanguine atau mungkin dia memang suka helping each other kayak gitu ya, ngebantuin orang lain tuh kayak itu udah jiwanya. Ternyata itu nggak cukup teman-teman, tapi pastikan mereka itu memang punya sikap yang positif, karena dengan itu ternyata bisa turunannya jadi sangat-sangat detail nih dan lengkap tentunya. Kenapa? Karena orang-orang dengan positive attitude ini ngebantu kalian banget untuk dalam mengambil keputusan gitu. Karena cara mereka bersikap aja udah positif, apalagi apa yang akan dikerjain ke depannya gitu loh. Jadi kayak kita nggak perlu banyak briefing sih ketika misalnya mereka sudah punya positive attitude. Itu udah satu big secret yang bisa aku sharing ke teman-teman yang pengen punya tim service dengan DNA service. Orang-orang yang seperti ini akan melihat sesuatu itu jauh lebih advance ya. Menurut aku tuh mereka punya sense terhadap hal yang itu menguntungkan untuk bisnis kita. Contoh, mereka akan melihat sebuah tantangan sebagai peluang untuk mereka tumbuh. Terus mereka juga orang-orang yang selalu melihat sesuatu itu tuh kayak ini pasti ada manfaatnya gitu. Mereka akan mengeksplorasi apapun yang kita sampaikan terhadap mereka dengan perasaan riang gembira. Mereka selalu ceria karena tadi mereka tuh udah dari sononya itu tuh udah positif orangnya. Jadi ketika kita misalnya mendelegasikan sebuah tugas di mana di sini mereka pegang peranan penting banget untuk melayani customer, itu udah akan sangat-sangat mempermudah banget sih. Jadi kita nggak capek ngajarin. Dan orang-orang dengan positive attitude ini juga tahu banget mana sih yang benar, mana sih yang salah. Mereka tuh kalau kita kasih challenge untuk first find first fix, itu tuh mereka udah kayak tahu gitu what I have to do to fix this problem, to fix this situations gitu. Jadi mereka tuh udah kayak inisiatifnya juga tinggi. Bahkan orang-orang kayak gini tuh kalau ke customer tuh bener-bener yang kayak mereka tuh sumber energi. Bukan cuma ke customer bahkan, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita punya tim yang punya positive attitude seperti ini, kita juga seneng kan, kita juga ngerasa kayak oke, orang-orang di sekitarku positif dan kita jadi ke-recharge energinya. Jadi kayak every day is a nice day dengan kehadirannya mereka ini gitu. Orang-orang dengan positive attitude ini juga terbiasa meng-encourage orang lain termasuk customernya. Jadi kita kayak bisa nyerahin itu sih, kepercayaan ini untuk mereka. Dan orang-orang yang punya positive attitude juga sangat-sangat jarang yang namanya melakukan blaming atau menyalahkan entah situasi, menyalahkan customer apalagi, udah game over kan kalau itu terjadi. Terus orang-orang dengan positive attitude ini juga biasanya punya selera humor yang lumayan tinggi. Jadi dia bisa menebarkan banyak banget
kelucuan, entah itu spontanitas gitu ke customer. Karena apa ya, ketika melayani juga kita butuh banget kan sense of spontanitas ini gitu. Nah, humor ternyata membantu banget untuk kita bikin customer kita nyaman sama kita. Intinya, orang-orang yang memang terlahir dengan orang-orang yang memiliki positive attitude seperti ini, dia itu udah internally happy gitu. Mereka udah happy-nya itu dari dalam. Jadi ini yang menurut aku kita bisa curi start dari sekarang sih, ketika kita pengen punya tim service yang menyenangkan customer. Pastikan mereka adalah orang yang juga menyenangkan ya. Mereka udah senang, mereka udah happy dari dalam, dan mereka akan melayani customer Anda dengan sangat natural. So, itu dia big secret dari Ina. Jadi, the quality of performance and quality service starts from positive attitude. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.